Bismillahirrahmanirrahim. Bin niyati liridha'illah wa li husuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li qadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dunya wal akhirah wa li butuhi qulubina wa qulubikum wa qulubihim Futuhal arifin, futuhal ulama'il amilin wassalihin wa ala ma nawaw bisalafun as-salihun wa ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Sultanil Arifin Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu Sayyidina Syekh Abdul Hasan Ali Asyadili radhiyallahu anhu Jami'i masyayikhina masyayikhina al-ahya'i minhum wal-amr Qasina hadrati ilaiki alaijati Allah Syekh Abdul Karim وألف الكتب التي تعلمناها وعلمناها سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وإلى حضرة سيدي شهاب الدين بن أحمد بن حجر العسقلاني سيدي شيخ محمد نواوي بن الأجاوي رحمهم الله وأجركم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والتقى والوفاء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين amma ba'd. Yang sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid An-Nur Perumahan Kurnia Jaya Alam. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh Masjid An-Nur, kaum muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, rahimana wa rahimakumullah wa asadakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari tiada penapusan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali di pagi hari ini masih berkenan melimpahkan banyak rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa menjaga keistiqomahan kita melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Shalawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran beliau junjungan alam, sang pembawa berita Islam, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma salli wa sallim
ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua benar-benar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya yang kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah semuanya yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian rutin kita kitab Nashaikhul Ibad karya beliau Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Bismillahirrahmanirrahim. Paling atasnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. An Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Sebuah kalam nasihat dari beliau Imam Sufyan ats-Tsauri, ulama generasi tabi'in. Beliau nasihatkan, la yajtami'u fi hadzal zaman li ahadin malun illa wa indahu khamsu hisal. Kata beliau, di zaman ini, itu zaman tahun 2 Hijriah. Itu saja beliau sudah mengatakan bahwa itu zaman sudah penuh fitnah. Apalagi zaman kita 12 abad kemudian. Di tahun 2 Hijriah saja beliau sudah mengatakan tidak akan berkumpul di zaman ini seseorang yang mengumpulkan hartanya. La yajtami'u fi hadzal zaman. Di zaman ini tidak ada seseorang yang mengumpulkan harta kecuali dalam dirinya ada 5 sifat tercela. Ada 5 sifat tercela. 5 sifat tercela itu yang pertama tulul amal, panjangnya angan-angan. Angan-angan masalah urusan dunia. Sudah dapat dunia ini, kurang yang ini. Sudah dikasih lagi oleh Allah dunia yang ini, kurang yang itu. Terus punya motor, pengen mobil. Sudah punya mobil, pengen tambah mobil. Itu artinya tulul amal. Sudah begitu pengen rumah, Allah kasih rumah, rumahnya 1, pengen tambah rumah. Sudah 2, pengen diperbaiki, pengen diperbagus. Terlebih ketika punya tetangga yang asetnya lebih banyak dari dia, maka dia akan berupaya mengejar ketertinggalannya dalam masalah dunia sampai akhirnya habis umurnya hanya untuk mengejar ketertinggalannya dalam masalah dunia. Baru sadar ketika sudah mulai merasakan berkurangnya kekuatannya, lemahnya kekuatannya, berkurangnya fungsi-fungsi anggota tubuhnya. Di saat yang lain sudah mendapatkan bekal akhirat yang begitu banyak, dia masih sibuk habis waktunya hanya untuk mengejar buru urusan dunianya. Ini diawali dari apa? Tulul amal. Panjangnya angan-angan. Angan-angan urusan dunia. Merasa tidak puas atas dunia yang sudah dimilikinya, dititipkannya, masih kurang terus.
Ini bahaya Pak. Banyak orang yang akhirnya tahu-tahu umurnya sudah 50, umurnya sudah 60, tahu-tahu sudah mulai sering berpenyakitan. Karena diawali dari penyakit hati namanya tulul amal. Sehingga apa? Dari penyakit panjangnya angan-angan dalam urusan dunia ya. Kalau panjangnya angan-angan dalam urusan akhirat terpuji, diperintahkan. Lihat orang ahli jamaah, pengen ahli jamaah. Lihat orang istiqomah baca Quran, pengen istiqomah baca Quran, itu diperintahkan. Tapi ini panjangnya angan-angan urusan dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, wa khirsun ghalibun. Tidaklah di zaman ini, kata beliau, orang yang mengumpulkan harta kecuali ada pada dirinya khirsun ghalibun, rakus yang berlebihan, rakus yang mengalahkan keinginannya untuk memperbanyak mencari bekal di akhiratnya. Warraghib fid dunya malum wa talibu fuduliha madmum. Imam Nawawi mengatakan orang yang rakus dalam urusan dunia. Masih ingat simbol dunia itu 3 ta. Rakus dalam urusan harta, rakus dalam urusan tahta, jabatan, kekuasaan, rakus dalam urusan wanita. Ar-ruba fid dunya, ketahuilah bahwa rakus dalam urusan dunia itu sesuatu yang tercela. Wa talibu buduliya, orang yang mencari dunia berlebihan, artinya sebenarnya kebutuhan pokoknya itu katakanlah 5 juta per bulan cukup. Tapi dia ingin mendapatkan lebih dari itu. Dan niat awalnya bukan kok nanti lebihannya untuk syiar agamanya Allah, nanti lebihannya untuk bantu mereka yang kekurangan. Bukan. Lebihannya itu untuk berbangga-banggaan, at-takasur, untuk bersombong-sombongan. Itu sudah tergolong cinta dunia. 5 juta cukup, lebihnya ini hati kita harus ditata. Ada kalanya kita mencari kelebihan dari kebutuhan pokok kita, itu terpuji. Kalau memang niatnya tadi, pokoknya saya harus punya uang yang banyak agar bisa banyak bantu orang, bisa banyak bantu syiar agamanya Allah. Nah, itu terpuji. Tapi ada yang niatnya hanya untuk memperkaya diri, untuk sombong-sombongan, untuk banyak-banyakan harta, itu yang tercela. Itulah orang-orang yang di hatta zurtumul maqabir, dan mereka tidak pernah sadar itu salah. Sampai akhirnya sadarnya mereka ketika mereka sudah berada di alam kubur. Jangan seperti itu. Bukan kok berarti agama kita melarang kita mencari harta, bukan, diperintahkan. Kalau sekiranya sudah cukup untuk kebutuhan kita, andai kita ingin mencari lebihannya, harus mulai nata niat. Paham ya? Kalau niatnya ini tetangganya punya ini, saya harus punya ini, ya sudah salah. Tergolong hubbud dunya, cinta dunia. Yang Nabi katakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah.
sumber segala keburukan itu diawali dari penyakit hati yang namanya cinta dunia. Pertama yang bermaksiat di bumi ini Qabil, sampai tega membunuh saudara kandungnya Habil. Diawali dari apa? Hubbud dunia, cinta dunia. Begitu juga sejarah ini berulang-ulang. Bagaimana akhirnya seseorang dihinakan oleh Allah, bahkan dibinasakan oleh Allah, sebab dia belum bisa menghilangkan penyakit hubbud dunianya. Jadi cari dunia wajib kalau memang untuk mencukupi kebutuhannya, kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Butuh 10 juta, mencari 10 juta ini wajib. Lebihnya dapat 12, 15, ini baik apa buruk tergantung niatnya. Tergantung harta yang dia dapatkan yang melebihi dari kebutuhannya itu untuk apa? Kalau memang benar-benar untuk dibelanjakan di jalan Allah, wa huwa mahmud, itu adalah terpuji. Tapi kalau untuk bangga-banggaan, untuk banyak-banyakan aset, itu tercela. Warubatu innama tahtassu bima jawaza haddal hajah. Jadi dikatakan cinta dunia itu kalau dalam mengumpulkan harta, mengumpulkan dunia sudah melebihi kebutuhannya. Dan niatnya itu tadi, niatnya untuk bermegah-megahan, banyak-banyakan aset, apalagi niatnya tidak mau disaingi oleh kawannya, oleh tetangganya, itu sudah tercela. Tapi kalau niatnya benar-benar untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah, maka itu niat yang mulia. Mencari dunianya pun diperintahkan, terpuji dalam pandangan syariat. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, laisa khairukum man taraka dunya lil akhirah walal akhirah lid dunya. Bukanlah orang yang terbaik di antara kalian itu orang yang meninggalkan dunia untuk akhirat, dan juga bukanlah orang yang terbaik di antara kalian itu orang yang meninggalkan akhirat untuk dunia. Ada orang yang fokus pada akhirat, akhirnya dia sama sekali tidak mencari bagiannya di dunia. Padahal dia masih punya istri, dia masih punya banyak anak yang butuh nafkah, anak-anaknya butuh biaya pendidikan dan lain sebagainya. Sepertinya bagus, aku pengen fokus untuk akhirat, tapi sungguh itu adalah tidak bagus. Begitu juga sebaliknya, fokus dunia, akhirat dilupakan, sehingga sisa umur hanya habis untuk mengejar ketertinggalannya dalam urusan dunia. Yang terbaik yang macam mana? Kata Nabi, walakin khairukum man akhadha min hadhihi wa hadhi. Yang terbaik dari kalian adalah mereka yang juga mengambil, mencari, berikhtiar, berupaya untuk mendapatkan bagiannya di dunia, tapi juga dia mengambil, mencari,
berikhtiar, berupaya untuk mendapatkan bagiannya di akhirat. Harus ada keseimbangan dalam mencari bekal hidup di dunia dan bekal hidup di akhirat. Sekali lagi, orang yang hanya akhirat saja bukan orang baik itu. Apalagi sebaliknya, orang yang hanya mencari bekal dunianya saja, laisa khairukum, tapi juga bukan orang yang baik. Orang yang baik mereka yang mencari dunia tapi dia tidak lupa ada alam akhirat setelah alam dunia. Dia pun mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat. Ini Islam ya. Jadi memerintahkan kita punya bagian di dunia, cari. Karena kita hidup di dunia tidak langsung di akhirat. Dalam Al-Quran pesan Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu jangan lupa kamu punya bagian di dunia. Ambil bagianmu itu, cari bagianmu itu. Diawali dari perintah Allah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Cari anugerah-anugerahnya Allah yang diberikan padamu di dunia ini untuk bekal hidupmu di akhirat. Ini pesan Allah. Langsung disambung, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi kamu juga jangan lupa kamu punya bagian di dunia. Karena kamu juga hidup di dunia, jangan lupa cari juga bagianmu di dunia itu. Paham ya? Kecuali kalau kita sudah berada di makomnya para wali, sudah berada di makom tajrid namanya. Orang di makom tajrid, hukum kausatif itu sudah nggak berlaku. Hukum sebab akibat itu sudah nggak berlaku. Hukum kalau pengen punya duit kerja, hukum kalau lapar makan, hukum kalau nggak seger minum, itu sudah nggak berlaku. Nah ini makomnya para wali. Terkadang pengen punya duit nggak perlu kerja, Allah datangkan dengan caranya. Terkadang berbulan-bulan nggak makan, tetap hidup. Nabi Ibrahim kalau berlaku padanya hukum kausatif terbakar. Tapi karena sudah berada di makom tajrid, maka api tidak membakarnya. Teori yang mengatakan bahwa yang bisa membakar, yang bisa memanaskan api terbantah dengan kejadiannya Nabi Ibrahim. Tetap yang hakikatnya membakar sesuatu Allah Subhanahu wa ta'ala. Teori yang mengatakan kalau tidak makan sekian hari mati terbantahkan lewat kisahnya Ashabul Kahfi. Tidur 309 tahun nggak makan, hidup. Ini namanya orang sudah berada di makom tajrid. Meskipun nggak makan, hidup. Meskipun santai hidupnya hanya banyak ibadah, bisa makan seperti yang lain. Memiliki fasilitas-fasilitas dunia seperti yang lain, bahkan terkadang lebih banyak yang Allah berikan dibanding mereka yang waktunya habis untuk mengumpulkan dunia. Namanya makom apa? Tajrid. Nah, kalau kita ini makom kasab, ya. Kalau nggak kerja ya nggak pegang duit. Kalau nggak makan ya lapar. Begitu seterusnya.
Jadi yang terbaik di antara kalian itu mereka yang mengambil bagiannya di dunia, juga mengambil, mencari, berikhtiar mendapatkan bagiannya di akhirat. Harus seimbang. Wa ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dalam hadis yang lain Nabi katakan, ni'mal matiyah. Kalau orang mampu mengendalikan dunia, Bapak Ibu, Masya Allah, dia akan merasakan nikmat bukan hanya di dunianya tapi juga di akhiratnya. Kata Nabi, kendaraan yang ternikmat, kendaraan yang terbaik dunia hanya jadi kendaraan saja. Jangan jadi tempat tinggal kita. Karena tempat tinggal kita, kampung asli kita, kampung halaman kita adalah akhirat. Jadi dunia ini hanya tempat tinggal sementara. Maka jadikan dunia hanya kendaraan. Kata Nabi, sebaik-baiknya kendaraan adalah dunia. Fartakhiluha tuballighumul akhirah. Fartakhiluha, berangkatlah kalian semua lewat naik kendaraan dunia yang akhirnya bisa menyampaikanmu ke akhirat. Jadikan wasilah untuk kita bisa sampai akhirat dengan nyaman. Kita bisa sampai akhirat dengan perbekalan yang cukup, bahkan lebih. Jangan sampai kita balik ke kampung halaman kita nggak bawa bekal apa-apa. Sementara kita akan selamanya di sana, Bapak Ibu. Dunia paling zaman sekarang 70 tahun itu sudah mulai jarang, betul ya? Masya Allah. Sementara kita akan balik ke kampung halaman kita, di mana hitungan 1 hari di kampung halaman kita itu sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Sehingga amat sungguh rugi kalau ada orang melupakan itu, yang akhirnya sebab dia lalai ada alam akhirat. Dengan perbandingan waktu 1 harinya sama dengan 1000 tahun dunia, dia keasikan cari bekal dunia. Dia terlena, tersibukkan dengan hanya mencari bekal untuk hidup di dunianya. Akhirnya qadarullah meninggal, dia belum punya bekal. Masih sangat sedikit bekal untuk hidup di kampung halaman aslinya, yakni kampung akhirat. Nah, mudah-mudahan kita semua ini selalu disadarkan oleh Allah bahwa sungguh dunia hanya sementara. Kita semua akan balik kampung. Kampung kita di mana? Di akhirat. Yang kita butuh bekal yang lebih banyak untuk tinggal di kampung akhirat, karena di sana kita akan selamanya. Wa qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, ad-dunya daru sidqin liman sadaqaha wa daru najatin liman fahima anha liman tazawwada minha. Sayyidina Ali ini yang benar-benar anti dunia ya. Sayyidina Ali ini pemuda yang pertama kali masuk Islam. Sayyidina Ali ini satu-satunya manusia yang lahir di dalam Ka'bah. Sayyidina Ali ini satu-satunya sahabat yang belum pernah kufur, yang belum pernah menyekutukan Allah.
Beda dengan sahabat-sahabat yang lain, Abu Bakar, Umar, dan sahabat semuanya sebelum Islam ada, mereka menyekutukan Allah. Sayyidina Ali, Islam ada, beliau umur 8 tahun dan 8 tahun sudah masuk Islam. Belum sempat nyembah berhala sebagaimana yang lain. Makanya sebagian ulama itu memberikan tarodi, doa ketika Sayyidina Ali namanya disebut bukan dengan radhiyallahu an, sebagaimana ketika kita mendengar atau menyebut nama sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sahabat-sahabat lainnya, kita disunahkan mendoakan, itu namanya tarodi, mendoakan dengan doa radhiyallahu an. Untuk Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa sebab? Radhiyallahu an itu artinya semoga Allah mengampuni dosanya, karena pernah punya masa lalu menyekutukan Allah, bahkan menjadi musuhnya Allah. Sahabat Umar bin Khattab yang akhirnya menjadi sahabat karibnya Rasulullah, sebelum masuk Islam menyekutukan Allah, musuhnya Allah, musuhnya Rasulullah, anti dunia Sayyidina Ali. Sampai dia pernah mengatakan, wahai dunia seisinya, engkau aku talak 3 kali. Sampai begitu katakan. Aku talak, aku ceraikan kamu 3 kali. Aku nggak mau disibukkan denganmu, yang sebab kesibukanku denganmu melalaikan aku kepada Allah. Nah, beliau itu mengatakan, ada ad-dunya darusitkin. Dunia itu sebenarnya tempat yang sangat baik bagi mereka yang selalu berbuat baik di dunianya. Wadarun najat, bahkan dunia ini sebenarnya tempat yang selamat. Manusia bisa selamat di dunia bagi mereka yang paham tentang dunia. Apa yang dilakukan untuk urusan dunianya itu hanya sebagai kendaraan, sebagai lantaran agar dia selamat di dunianya. Tapi banyak yang nggak paham ini, sehingga ada penyakit dalam hatinya, tulul amal, panjangnya angan-angan untuk urusan dunia. Ada penyakit dalam hatinya, di dunia penting, bahkan wajib, tapi jangan sampai melupakanmu dengan kampung yang hakiki, yakni akhirat. Wasyukhun sadid, dan yang ketiga, ya, di zaman ini tidaklah orang itu mengumpulkan harta kecuali dia akan menjadi orang yang sangat bakhil. Bawaan dunia Bapak Ibu, ya. Saat miskin nampak dermawannya. Nah, miskin kok dermawan, mau bantu berapa ya pasti sedikit. Tapi ketika Allah rubah keadaannya menjadi kaya, hartanya banyak, bawaan harta yang tadinya dermawan, yang tadinya penyayang menjadi bakhil, itu banyak. Dan ini pesan tahun 2 Hijriah. Apalagi di zaman sekarang, apalagi di zaman banyak orang yang ketika Allah titipkan harta padanya lupa daratan, lupa kawan, lupa orang-orang lemah yang sebenarnya dia harus membantu. Sebab apa? Bawaan buruk harta dan dunia akan muncul dalam hatinya, syukhun syadid, bakhil yang keterlaluan. Sampai saking bakhilnya,
Kucing yang mestinya kalau dia makan itu bisa dapat bagian minimal durinya, di presto semua Pak, di presto, dimakan seduri-durinya. Coba, syukhun sedih, bakhil yang keterlaluan. Wakillatul wara', dan juga tidaklah di zaman ini orang yang fokus mengumpulkan harta kecuali sedikit sifat wirainya. Wirai itu apa? Wara itu apa? Ijtinabus syubhat khaufan fil muharramat. Wirai itu orangnya, wara sifatnya adalah meninggalkan perkara yang syubhat, perkara yang hukumnya masih abu-abu, perkara yang belum jelas halal haramnya, itu ditinggalkan, dijauhi. Apalagi perkara yang sudah jelas haramnya. Biasanya para pemburu dunia sifat waroknya sedikit, pokoknya yang penting dia dapat, abu-abu sedikit gak masalah. Bahkan terkadang jelas haram pun gak masalah. Satu orang kok tertangkap menyimpan uang dalam bentuk fisik berapa triliun Pak? Triliunan satu orang itu. Terus kalau dia mati itu bisa bawa seberapa rupiah? Masya Allah. Karena apa? Itu tadi ada rakus yang berlebihan. Sudah begitu juga nggak terkenal dia ahli zakat. Terus mau buat apa? Disimpan di apa namanya? Bunker yang dia buat dalam rumahnya. Belum tentu dia membelanjakan tiap hari, tapi juga tidak disedekahkan, dizakatkan hartanya. Makanya ketika ada orang seperti itu, ulama mengatakan gilanya lebih gila daripada orang yang benar-benar gila. Kalau kita angen-angen ya masuk akal. Uang triliunan taruh di bunker rumahnya, belum tentu dibelanjakan, tapi juga nggak disedekahkan. Ketangkap, masuk penjara. Belum nanti di akhiratnya. Na'udzubillahi min wara'. Juga ada yang mengartikan mulazamatul a'mal al-jamilah. Layak seseorang itu dikatakan wirai ketika sisa umurnya selalu dia habiskan untuk melakukan amal-amal yang baik, amal-amal yang diridhoi oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, tidaklah seseorang mengumpulkan harta di zaman ini kecuali, meskipun tidak semua ya, mayoritas, kecuali nisyanul akhirah, upaya untuk mengumpulkan harta itu bisa melupakan akhiratnya. Allah pun tegas telah mengingatkan pada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, la tulhikum, jangan sampai melupakan kalian, amwalukum wala auladukum an dzikrillah, melupakan kalian harta kalian, anak-anak kalian, melupakan kalian dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Kalau sampai kalian tergolong orang yang ketika mencari mengumpulkan harta, tergolong orang yang ketika alasan ngurusi anak-anak kalian sampai melupakan akhirat, sampai melupakan ingat Allah, sampai sering nunda perintah Allah bahkan meninggalkannya,
Wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Maka sungguh kalian tergolong hamba-hamba yang rugi dunia akhirat. Karena itu Bapak Ibu, mari sekali lagi, agama kita tidak melarang kita mencari dunia, tapi kita harus seimbang antara mencari bekal untuk dunia kita dan mencari bekal untuk akhirat kita. Yang lebih besar porsinya, karena kita akan hidup jauh lebih lama di akhirat, maka porsi mencari dunianya adalah lebih besar porsi untuk akhirat kita. Lewat apa? Lewat memperbanyak amal-amal soleh kita, karena sungguh tidak ada bekal untuk hidup di akhirat kita, untuk hidup di kampung halaman asli kita, kecuali hanya bekal berupa amal-amal soleh kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu jemaah semuanya yang dirahmati Allah, semuanya ini Allah, tanpa pertolongannya nggak mungkin kita bisa ingat Allah. Kita hanya bisa memohon. Semoga Allah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa rizqna sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا برضا النفس وزنة عرش ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفس وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما علم الله وزنة ما علم الله وملء ما علم Allah. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.